Pria itu telah belajar membuat kue dari ayahnya sejak kecil. Tetapi setiap kali pada akhir pembuatan kue, sang ayah selalu mengusirnya. Setelah ayahnya selesai membuat kue, antrean panjang sudah terbentuk di depan toko kue. Namun ayahnya setiap hari hanya membuat satu loyang, sehingga setiap pelanggan hanya boleh membeli satu porsi. Pria itu ingin mendapatkan lebih banyak uang, jadi dia memohon kepada ayahnya untuk mengajarkan langkah terakhir. Tetapi ayahnya memiliki sikap yang tegas dan kembali mengusirnya lagi. Pria itu lalu secara diam-diam merekam proses produksi ayahnya. Namun rasa kue yang dibuatnya itu tidak pernah seenak kue ayahnya. Merasa kesal, pria itu meninggalkan toko kue. Dia sekarang telah menikah dan memiliki anak di tempat lain. Tapi tiba-tiba putrinya sakit parah dan membutuhkan 300.000 yuan untuk biaya pengobatan. Setelah mendengar hal itu, ayahnya mulai membuat kue tanpa henti untuk membantu, hingga kesehatannya semakin memburuk setiap hari. Setelah putrinya sembuh, pria itu bergegas pulang untuk menjenguk ayahnya. Tetapi ia menemukan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Para tetua dalam keluarga mengatakan bahwa pewaris yang tahu cara membuat kue jenis ini tidak akan pernah hidup lebih dari usia 60 tahun. Pria itu merasa bingung sampai dia menemukan kebenaran di antara barang-barang milik ayahnya. Ternyata langkah paling penting dalam membuat kue adalah membutuhkan pembakaran jenis kayu khusus. Agar bisa mengendalikan api, dia harus menghirup asap beracun terus-menerus. Dan ternyata asap dari kayu itulah yang akan memperpendek umurnya. Itulah alasan mengapa para pewaris yang belajar membuat kue tidak berumur panjang dan mengapa ayahnya tidak pernah mengajarkan langkah ini kepadanya. Pria itu masuk ke dapur, tempat ayahnya biasa membuat kue, memasukkan kayu bakar yang sudah disiapkan ke dalam tungku, dan bersiap untuk membuat kue. Dia mencoba mencium asap dari kayu yang terbakar, tetapi dadanya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti betapa beratnya penderitaan yang dialami ayahnya untuk membuat kue. Kemudian pria itu mulai mengelola toko kue yang ditinggalkan ayahnya. Ketika pelanggan melihat bahwa kue-kue itu dibuat olehnya, mereka tidak percaya rasanya akan sebagus kue-kue ayahnya. Pria itu meminta semua orang untuk mencicipi. Setelah mencicipi, semua orang menemukan bahwa kue-kue itu sangat lezat, dan mereka memahami